Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safrudin Alibi di channel Mas Fudi. Ya, maaf teman-teman baru bisa nge-live lagi karena ada tugas yang sangat nggak bisa ditinggalkan. Jadi hari ini baru bisa bikin video lagi. Ya, hampir 1 bulan lebih lah saya nggak bikin video lagi. Dan akhirnya di kesempatan kali ini saya ingin buat video lagi. Ya, ke teman-teman, pertama ceritanya ini berawal dari Kang Mus, daerah Jakarta. Dia adalah sebagai security apartemen di daerah Kembangan. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Kejadiannya di awal tahun 2023. Ya, Bang Mus ini adalah seorang security di apartemen. Pokoknya apartemen ini sangat terkenal di daerah Puri Kembangan. Maaf ya teman-teman, saya tidak bisa menyebutkan nama apartemennya karena apartemen ini masih kondisinya aktif. Oke, Kang Mus ini kebagian jaga itu di waktu malam di daerah apartemen daerah Puri Kembangan. Ketika itu Bang Mus ini tepatnya di jam 10 malam itu kondisinya emang karena mallnya juga udah tutup dan apartemen juga udah agak sepi pengunjung juga. Akhirnya Bang Mus ini ngontrol di bagian apartemen atas gitu. Karena bergantian lah sama temennya itu. Nah, temennya itu namanya Bang Ridwan. Bang Ridwan itu di bagian di bawah. Akhirnya Kang Mus itu memutuskan di jam 10 malam itu ngecek di bagian atas di setiap lantai gitu kan. Nah, suatu ketika Kang Mus itu tepatnya di lantai 7. Kang Mus itu mendengar di suatu lorong ketika keluar dari lift gitu kan. Mendengar di suatu lorong itu ada seperti suara tangisan. Kang Mus pun juga sempat ngontek ke resepsionis itu untuk di lantai 7 itu di ruangan atau di kamar yang dituju ada suaranya itu mengontek bahwa di situ ada penghuninya atau tidak. Karena Bang Mus itu enggak begitu apal kalau penghuninya itu di lantai 7 itu ada di kamar-kamar berapa aja gitu kan ruangan. Nah, setelah ngontek Bang Mus ini sempat kaget dan heran juga karena di lantai 7 resepsionis itu mengasih informasi bahwa kamar tersebut itu ya penghuninya udah sebulan yang lalu itu udah meninggalkan tempat itu gitu. Nah, ketika itu tetapi Kang Mus itu mendengar ada suara seperti tangisan kayak gitu. Akhirnya Bang Mus itu ngecek lah ke kamar itu. Ketika ngecek itu suara tangisan itu semakin terdengarnya sayup-sayup gitu lah. Karena apa ya, si ruangan ini tepatnya ada di ujung. Jadi kalau melihat di kaca bagian lorong itu ya bisa lihat ke bawah dan tembus gitu kan. Kamus juga penasaran
Bang Mus ini penasaran selalu dengerin suara suatu kayak seperti perempuan nangis, tapi nadanya itu sayu gitu, samar-samar. Nah, ketika itu eh, Bang Mus ini coba mendengarkan tepat banget di pintu gitu. Ketika telinganya ditempelin di pintu itu mendengar jelas bahwa seperti ada suara tangisan seorang perempuan. Seperti itu. Tapi dalam pikiran Bang Mus ini, karena resepsionis pun bilang bahwa kamar ini itu kosong. Nah, ketika itu kok Bang Mus itu memberanikan diri untuk membuka pintu. Ketika membuka pintu ternyata emang nggak terkunci. Padahal Bang Mus pun memegang kartu serep untuk masuk ke ruangan itu. Ketika masuk, kondisi memang gelap gitu kan di dalam ruangan itu. Akhirnya Bang Mus ini nyalakan lampu dan ngecek di setiap ruangan itu kosong, kosong. Tapi setelah itu ketika Bang Mus mengecek di area di dalam ruangan itu, mendengar suara keran air yang lagi ngocor, seperti air yang nyala. Akhirnya Bang Mus tuh memberanikan diri untuk masuk ke area kamar mandi. Ternyata memang benar kerannya itu terbuka, airnya ngocor. Akhirnya Bang Mus tuh menutup keran. Ketika menutup keran dan berhenti airnya itu, menutup kembali pintu kamar mandi itu. Ketika melangkah untuk keluar ruangan itu, tiba-tiba air itu nyala lagi. Akhirnya Bang Mus ini kembali lagi ke kamar mandi, melihat lagi. Ternyata benar, airnya keluar lagi. Akhirnya di keran itu diputar lagi sama Bang Mus. Tutup, berhenti. Ketika mau nutup pintu kamar mandi itu, airnya keluar lagi, merocok lagi. Tidak seketika Bang Mus itu melihat ke bagian atasnya. Ternyata ada sosok perempuan dengan memakai gaun putih lagi nangis pas banget di dekat jendela gitu. Ketika ketika itu Bang Mus tuh kaget dan terjatuh. Ketika terjatuh, keran itu tiba-tiba langsung mati. Si perempuan ini ketawa. Seperti itu. Akhirnya Bang Mus pun saking takutnya lari, lari dan menutup pintu ruangan itu, kamar itu, dan lari untuk menuju ke lift. Dengan terbontah-bontahnya Bang Mus saking takutnya karena melihat sosok seperti kutil anak, seperti itulah. Nah, ketika di lift itu Bang Mus tuh mukanya pucat saking ketakutan. Dan tiba-tiba di lantai 5 itu lift itu terbuka. Dan terbuka, Bang Mus pun dikejutkan dengan sosok perempuan yang tadi di kamar mandi itu ada di depan dia. Hanya menatap dari pintu lift itu, menatap Bang Mus. Diem aja di depan lift. Bang Mus pun sontak kaget lagi sambil memencet-pencet untuk menutup lift itu.
Akhirnya lift itu pun turun gitu kan, turun sampailah ke lobi. Setelah di lobi, Bang Mus pun lari, sembari lari. Akhirnya rekan-rekan yang lain kayak resepsionis dan security temennya itu kaget, terus ada yang lari-lari. Ditanya, bang, ada apa bang? Ada apa? Bang Mus pun belum bisa untuk mengucapkan sebuah kata-kata. Mas, akhirnya temennya ini ngasih air minum dulu, minum dulu. Nah, ketika itu Bang Mus pun udah minum dan udah agak sedikit tenangan. Akhirnya Bang Mus pun menceritakan kejadian Bang Mus ketika di lantai 7 itu. Enggak, tadi di kamar yang tadi, yang di lantai 7. Katanya di resepsionis itu emang gak ada penghuninya. Tapi saya dikejutkan dengan sosok perempuan dengan rambutnya acak-acakan gitu, panjang, pakai gaun, mainin keran di kamar mandi. Setelah nangis itu dia ketawa, pas saya jatuh itu ketawa dia. Akhirnya temannya pun dan resepsionis yang beres tuh sempet, masa sih bang? Iya bener bang. Waduh, ngeri banget. Tapi setahu saya yang di lantai 7 itu, yang di ujung itu, orangnya memang ada seorang pembantunya yang sakit terus meninggal di situ. Nah, mungkin itu kali akhirnya jadi bahan perbincangan lah di kalangan security, resepsionis ataupun OB gitu kan. Bahwa di lantai itu memang ada sosok perempuan yang sering menampakkan diri. Nah, ketika itu setelah bercerita tentang, akhirnya Bang Mus pun untuk menenangkan diri, untuk istilahnya ngopi dan ngerokok dengan rekannya. Nah, di situ pun banyak banget yang sering lah, bukan seorang security aja, OB, bahkan resepsionis yang datang ke ruangan-ruangan yang kosong itu sering di dengar apa, sering mendengar gitu kan, mendengar suara-suara tangisan lah, ketawa lah. Bahkan ada pun suatu benda jatuh. Nah, karena Bang Mus itu baru banget nemuin yang kayak gituan, jadi emang benar-benar agak shock gitu kan, kaget dan merinding. Nah, ketika itu tepatnya di jam 12 malam, Bang Mus pun udah agak enakan gitu, agak tenang. Nah, di luar lobi itu ada satu kolam di tengah-tengah. Nah, kebetulan itu sedang cuacanya sedang gerimis karena di sana banyak pepohonan-pepohonan dan depannya pun sebenarnya tergolong ramai karena ada tol gitu kan, jalan tol yang banyak banget kendaraan lalu lalang. Tapi di lingkungan area ruangan apartemen itu banyak pohon-pohon besar yang istilahnya rindang lah, jadi membuat suasananya adem tapi gelap. Nah, seketika itu Bang Mus pun memutuskan untuk keluar membeli rokok karena rokoknya habis. Temannya pun udah pakai motor aja, enggak lah, dekat di situ masih ada yang buka. Akhirnya Bang Mus pun jalan keluar. Ketika di pintu masuk gerbang apartemen, di situ kan gelap dan kondisi pun emang gerimis. Bang Mus pun jalan. Ketika jalan di situ, tepatnya di pohon besar itu, Bang Mus pun ngerasa bulu kuduknya merinding gitu. Merinding.
ada apaan, apa ingat yang tadi lagi. Nah, nggak tahu kenapa ada suatu benda jatuh, entah itu daun, entah itu apa gitu, tepat banget di kepalanya Bang Mus. Akhirnya Bang Mus pun noleh ke atas, tanpa sengaja noleh ke atas, ternyata melihat perempuan itu sedang uncang-uncang kakinya di pohon itu. Bang Mus pun sempat kaget lagi dan lari kembali lagi, nggak jadi beli rokok, lari. Rekan-rekannya pun menanyakan kembali gitu kan, kenapa bang, kenapa bang? Oh, itu di pohon depan. Iya, kenapa kenapa? Lihat perempuan itu lagi. Wah, udah deh, nggak benar. Udah bang, di sini aja, di sana istirahat aja, istirahat dulu gitu, kata rekannya gitu. Bang Mus pun dengan muka pucat dan muka ketakutan hanya bisa diem aja, bengang-bengong gitu kan. Bang jangan bengong bang, nih minum kopi aja, di kopi ini rokok ada. Dengan muka pucat sampai pun datanglah di waktu pagi dan pergantian shift. Bang Mus pun ditanya sama rekan-rekan yang bagian shift pagi itu yang baru datang, kenapa itu Bang Mus? Ini semalam katanya dia dilihatin di lantai 7 di ruang yang pojok itu. Terus pas tadi semalam dia mau beli rokok, ternyata diikutin sampai di pohon. Jadi perbincangan tentang Bang Mus nemuin sosok perempuan itu jadi ramai gitu kan di kalangan security. Sampailah kedengar ke karyawan-karyawan lain yang istilahnya entah itu supir-supir gitu yang di situ, karena jadi omongan apa, jadi bahan sebuah obrolan lah tentang pengalaman Bang Mus. Jadi kondisinya apa ya? Sebenarnya apartemennya sih bagus dan mewah gitu kan. Apalagi di bawahnya itu ada mall besar gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti itu ya ngerasa kayak mencekam gitu. Ya itulah teman-teman sedikit ceritanya dari kisah nyatanya Bang Mus, seorang security di daerah Puri, Kembangan, tepatnya di apartemen. Dan maaf juga saya tidak bisa menyebutkan nama apartemennya karena masih kondisinya masih aktif. Karena ini sebuah cerita pengalaman dari Bang Mus yang ingin diceritakan. Saya membawakan sebuah ceritanya dari cerita Bang Mus, kejadian nyata. Baiklah teman-teman, saya Safruddin Alayubi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.